Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali kita belajar untuk menggunakan aplikasi CapCut ya. Jadi kali ini kita sudah masuk materi kelima, sudah masuk materi inti. Jadi 4 materi kemarin adalah materi sunnah yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan hasil desain video dengan cepat seperti itu. Tapi tidak terlalu membutuhkan kreativitas kita. Nah, sekarang kita baru masuk ke inti dari materi CapCut, yaitu hal-hal yang memang butuh kreativitas kita. Jadi CapCut ini menyediakan fitur-fitur pendukung, selebihnya semua berada di tangan kita masing-masing. Kita mulai materi kelima, yaitu input item-item yang diperlukan dalam mengedit video. Kita mulai dari proyek baru ya. Kita klik proyek baru yang warna biru ini. Seperti biasa, saya akan pilih sembarang video atau foto yang terdekat di galeri saya. Kita sekarang belajar untuk menginput video atau foto ya. Jadi foto itu ada di tengah sini, video ada di pinggir sini ya. Ini foto, ini video, ini juga ada foto live gitu ya. Nah, di atasnya lagi ada nanti pustaka. Jadi ini ada yang pro, ada yang tidak pro. Yang pro itu hanya bisa digunakan oleh pengguna yang berbayar. Kalau teman-teman mengklik ini mungkin bisa, tapi nanti untuk mendownloadnya tidak bisa. Seperti itu. Oke, kita pilihlah misalnya foto 2 ya, foto 2, video 2 gitu ya. Misalnya saya pilih video ini. Lalu foto ini misalnya ya, lalu di-update lagi dengan video misalnya ini. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau memang hasil akhirnya kita mau video ini mendatar atau horizontal, maka yang kita lakukan input video pertamanya itu adalah horizontal. Kalau yang kita penginkan hasil videonya ini vertikal, maka video yang pertama atau foto pertama yang diinput adalah vertikal. Karena nanti kalau yang kita inginkan video horizontal, yang kita input pertama vertikal, maka hasil utamanya itu vertikal. Jadi tergantung video jenis apa yang kita letakkan pertama kali. Itu ya. Nah, jadi ini sudah ada di lembar kerja si CapCut ya. Ya, kalau kita mau mengedit di CapCut, ada 2 istilah yang harus kita pahami. Ada istilah yang namanya klik, ada istilah yang namanya tekan ya. Kalau klik itu adalah aktivitas menyentuh dengan satu kali sentuhan gitu, lalu diangkat jarinya. Kalau tekan, kita menyentuh layar lalu ditahan seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk mengklik itu adalah aktivitas untuk mengaktifkan bagian-bagian yang akan kita edit. Misalnya, kalau kita masih posisi seperti ini, maka tidak ada yang kita aktifasi untuk kita edit. Tapi begitu kita klik videonya, nah ini sudah ada kotak putih ya yang mengelilingi videonya. Di layar utamanya ini ada garis biru. Nah, itu artinya video ini akan kita edit. Jadi untuk mengedit video atau suara atau teks atau apapun, kita harus mengklik item tersebut untuk kita edit. Nah, kalau yang namanya tekan nih, misalnya kita tekan videonya ya. Nah, ini tekan namanya. Jadi ini akan berubah lagi ya modelnya. Ya, ini bisa digeser-geser nih. Ini cara untuk menempatkan posisi yang sesuai dengan yang kita mau. Kadang kan posisinya kita ngeklik duluan ya, tapi padahal kita pengen posisinya itu di belakang. Jadi kita bisa pindahkan seperti ini. Nanti jadi video ini jadi di belakang seperti itu. Oke, nah ini kita kembalikan ke depan lagi. Nah, itu yang namanya bedanya antara tekan dan klik. Jadi saya ulangi, klik untuk mengaktifasi sesuatu seperti ini. Kalau tekan nanti ada bedanya lagi. Oke. Nah, ini adalah memasukkan video dan atau foto. Lalu bagaimana untuk memasukkan
teks, ya memasukkan teks. Jadi teman-teman di bawah sini, di menu bawah ini ada beberapa fitur ya, ada beberapa tanda. Ada tanda gunting, tanda not, tanda T, tanda overlay, tanda efek, tanda keterangan, tanda ratio aspek, filter, sesuaikan stiker dan latar belakang. Nah, kalau untuk memasukkan teks, maka kita klik huruf T yang di bawah. Sip. Nah, nanti berikutnya dia akan mengeluarkan menu-menu sub menunya, sub menu dari teks. Baru kita klik lagi yang A+ atau tambahkan teks. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah ada tanda masukkan teks, maka baru kita bisa mengetik sesuai yang kita mau. Misalnya berita tentang Samira. Nah, jadi film ini adalah berita tentang Samira. Benar nggak? Kita setel dulu ya. Masih bersama saya Iva Yunika dalam Kompas. Seperti itu ya. Oke, kita okekan. Jadi ini hanyalah untuk melakukan input teks gitu ya, belajar memasukkan teks. Oke. Sementara itu dulu kita belajar memasukkan video, foto, dan teksnya. Nah, lalu nanti kita bisa hilangkan juga ya. Misalnya di sini kita mau masukkan teks lagi, gitu ya. Misalnya di Kompas TV, misalnya begitu. Misalnya di Indosiar gitu ya, di Indosiar. Gitu ya. Nah, ternyata begitu kita dengar dalam Kompas Kediri. Nah, Kompas TV gitu ya. Indosiar ini kita salah tulis, jadi kita ganti. Gantinya kita klik lagi di yang oranye gitu ya, atau di huruf Indosiarnya. Nah, kita ganti dengan Kompas TV. Ya, seperti itu. Kita centang. Nah, ini sudah ada 2 kalimat ya di kita tulis. Nah, untuk menghilangkannya bisa nggak? Bisa ya. Jadi kita aktifasi dulu, kita klik yang mau kita hapus. Nah, lalu di bawah sini ada tanda tong sampah ya, yang hapus. Kita tinggal hapus. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan video atau foto yang mau kita hapus. Misalnya kita nggak jadi gitu ya, bisa kita pilih mana. Misalnya kita mau menghapus ini ya, menghapus video yang belakang. Kita klik atau kita aktifasi, kita hapus di sininya, di bagian bawah yang lambang tong sampah. Nah, seperti itu. Gitu ya. Sip. Nanti di materi berikutnya kita akan belajar input soundnya. Oke, sampai sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.